seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, datang ke sekolah nggak tahu ngapain, dengerin celotehan guru, ngerjain apa yang disuruh kerjain, balik, udah gitu aja, kayak ritmenya gitu tuh, ritmenya gitu. Namanya kesel pasti ada. Allah ngasih kita rezeki, kesel, senang, bahagia, semuanya Allah kasih. Ya rasa-rasa itu Allah kasih. Nah, ketika kita kesel kayak gitu, kita perlu manage-nya. Nggak baiknya guru, pasti ada nilai positif yang bisa diambil pelajaran buat si siswa. Kalaupun si guru ini pernah berbuat salah, itu juga bisa dijadikan pelajaran sama siswa. Dan misalkan siswa ini udah lebih sadar, Pak, Bu, salah tuh caranya kayak gini, sampaikan juga baik-baik. Kadang kita suka nemuin ya, si guru udah merasa punya wewenang untuk mendidik dan membimbing siswa. Jadi kayak diktator gitu gak sih? Jadi kayak ya mungkin pengalaman Nazif pernah ada benturan-benturan antara batasan guru, cara penyampaian, batasan cara penyampaiannya. Si gurunya ngerasa kayak boleh semena-mena kayak gitu diktator, si muridnya kan bakalan kayak ngerasa apa namanya gitu deh pokoknya, jadi gak bakal itu jadi batu sama batu gak sih? Iya. Kalau kita nge-highlight sedikit di film itu kan, dari murid, jadi sebenarnya kalau di film itu murid itu menggambarkan sistem yang rusak. Iya, apa yang sistem dari negara, sistem dari pemerintahan yang rusak gitu. Jadinya muncullah anak-anak yang kayak gitu, ya kan? Nah, anak-anak ini muncul mungkin dari keluarganya, muncul kayak gini, dari rakyatnya, lingkungan. Nah, lingkungan muncul dari mana? Pemerintahan kayak gini, muter kayak gini. Tapi walaupun muter kayak gini, menurut aku setiap orang punya pilihan, setiap orang bisa memilih mau seperti apa. Kalau orang-orang tersebut mau kayak gitu terus, silakan. Iya. Tapi kalau orang-orang itu mau berubah, ayo pilih dari sekarang jadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, aku sama Bunda pengen ngobrolin seputar film lagi. Karena jujur aku orangnya suka banget sama film. Oke. Dan salah satu film ini yang aku pengen nonton sama Bunda adalah salah satu film yang dari awal aku incar-incar banget. Ketika ada trailernya aku pengen banget bisa nonton film ini, dan alhamdulillah kesampaian sih. Alhamdulillah kesampaian, kita berempat nonton bareng, jadi bisa gabungin tuh isi kepala empat kita ini. Film ini didesain mungkin ya dengan sesimpel mungkin, semenarik mungkin agar orang bisa paham sama filmnya. Ya. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Dan akan kemungkinan terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di beberapa. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur, dan ini sekolah terakhir. Duri yang tempat anak-anak buangan itu, nggak bahaya gitu ngajar di sana? Saya nggak tahu kalau bapak ini Cina. Hari ini aku ajak Kristo ke sini buat nyari tahu. Soal? Dia anak kakakku. Rumah di mana? Bercenter pelak. oh usah, makasih. Mati. Ayo. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal nggak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain, takut sama murid sendiri. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh bapak. Dan nggak akan biarin kita hidup karena kita bakal jadi saksi.
dari film ini aku sama Bunda udah bikin 3 poin pembahasan agar teman-teman mungkin jadi lebih ngerti dan lebih penasaran. Maksudnya itu. Biar kita nanti misalkan teman-teman udah pada nonton, bisa tuh kita sharing-sharingnya di kolom komentar. Di kolom komentar. Oke, di poin pertama ini tentang apa ya Bun? Jadi tentang ini, kan belakangan ini di berita-berita itu kan ya Bun, banyak banget kasus-kasus murid ngebully misalnya gurunya. Kasus-kasus di mana murid ini kayak nggak punya batasan sama gurunya. Jadi kalau nggak salah tuh di mana ya, si murid-murid ini kayak nyerang gurunya gitu loh. Tanpa ada rasa gimana-gimana, kayak yang penting aku kesel, aku pengen lampiasin, udah gitu loh. Nggak tahu bakalan nanti gimana, nggak bodo amat lah. Yang penting aku kesel, aku mesti keluarin. Kalau dipendam ntar gimana kayak gitu. Ya kan, itu yang kita pengen bahas. Dan poin kedua, sebagaimana murid punya batasan ke gurunya, guru juga punya batasan yang jarang orang pikirin gitu. Bukan pikirin, jarang orang notice kayaknya gitu. Jadi aku guru, ya aku semena-mena dong, boleh semena-mena dong gitu. Padahal sama-sama juga dua-duanya punya batasan. Murid-murid punya batasan ke gurunya, guru juga punya batasan ke murid-muridnya. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi dan saling memahami. Dan poin yang terakhir, poin pembahasan kita adalah surprise di akhir ya. Iya, dua poin dulu boleh ya? Siap. Kalau menurut Nazif sendiri nih. Bunda duluan yang bagiannya deh. Menurut Nazif sebagai Nazif kan titik ini Nazif banyak mendapat kesempatan ngerasain jadi murid. Iya. Tapi juga nggak sedikit Nazif udah ngerasain kesempatan menjadi tokoh yang sharing, bercerita, yang kok dibilangnya tokoh ya? Jadi kayak seolah-olah kayak gimana tokoh gitu. Dia orang yang sharing cerita ke, ya dibilangnya mereka siswa sih jadinya. Jadi bukan siswa, dibilangnya nggak enak. Jadi apa dong? Orang yang mau dengerin cerita aku, lebih enak kayak gitu. Maksudnya ya apapun itu kayaknya itu pengertian tentang guru ya. Jadi Bunda balik lagi ke poin bahwa Nazif udah dua posisi ngerasainnya sebagai siswa, juga sebagai orang yang bercerita, ya seolah-olah memberi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Dan pengetahuan, berbagi apa yang aku bisa bagi. Punya. Oke. Itu gimana batasan-batasan yang Nazif konsep sendiri dalam dirinya Nazif sebagai guru, sebagai siswa. Cerita sedikit dulu aja ya. Pas jadi siswa gitu, jadi murid. Seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, datang ke sekolah nggak tahu ngapain, dengerin celotehan guru, ngerjain apa yang disuruh kerjain, balik. Udah gitu aja, kayak ritmenya gitu ritmenya gitu. Yang aku rasain ya. Tapi kadang-kadang ketika ngelawatin ritme kayak gitu, pasti kan ada omongan guru yang ketika lagi ngajar, nggak enak gini. Tapi selama ini nih aku nggak bisa ngeluapin langsung ke depan gurunya, jadi aku kadang-kadang memendam orangnya di hati. Paling ngapainnya ke Bunda di rumah. Atau tulis-tulis aja sih. Tulis-tulis. Gitu. Nah, pas jadi dapat amanah buat menceritakan apa yang aku bisa berbagi ke orang yang mau denger cerita aku. Mungkin ngobrolnya jadi kayak ngobrol sama temen sih jatuhnya. Aku desainnya kayak gitu. Aku nggak pengen seolah-olah aku paling tahu. Aku nggak pengen juga mereka seolah-olah kayak apa namanya jadi guru, jadi kayak lebih tinggi. Tak ada pengalaman seperti yang di film Pengakuan Bukit Duri ya. Ada nggak pengalaman Nazif selama Nazif ngerasain jadi orang yang apapun yang Nazif punya ilmu atau apapun di pengalaman itu, terus dari audiensnya itu apa tuh, menyepelekan atau pengalaman yang negatif yang Nazif dapat dari audiens itu? Alhamdulillah sejauh ini masih ketemunya yang masih dalam batas normalnya Nazif. Alhamdulillah. Aku alhamdulillah nggak pernah kepikiran dan nggak pernah kebayang seperti di film itu. Mungkin Bunda pernah nggak pas lagi penyuluhan gigi ketemu beneran anak kayak gitu? Gak pernah kan? Mungkin ada. Mungkin ada beberapa yang surprise juga responsnya. Ini begini. Kok begini gitu ya? Tapi kan berarti kita sebagai yang sharing, sebagai speaker, kita kan bisa punya batasannya. Respon dari audiens itu seperti apa, yang masih dalam batas normal atau yang
kayak gini harus dibenerin nih, harusnya dia tidak merespon seperti itu, bukan karena harapan kita, tapi karena itu sudah di luar jalur, misalkan di luar jalur etika, di luar jalur adab, bahwa sesama manusia kita tuh harus juga saling menghargai, bukan berarti kita sebagai orang yang sebagai speaker itu harus dianggap pemain gitu, enggak gitu. Jadi pertama berawal dari setiap manusia berhak untuk dimanusiakan. Ya. Nah, berhak untuk dimanusiakan ini bukan berarti nilainya itu lewat uang, tapi juga lewat menghargai sesama, lewat attitude, lewat adab. Itu juga yang paling pertama untuk memanusiakan manusia. Ya. Ya kan? Yaitu memanusiakan manusia, bahwa setiap manusia punya kelebihan dan juga kekurangan, dan itu sama-sama belajar. Iya. Bahwa kita punya batasan yang ada aturan lebih tinggi dari kita bikin batasan, ada aturan yang sekolah bikin, ada aturan yang dari rumahnya dibuat, atau bukan aturan, apa namanya? Adab sih. Ya, aturan kan betul. bukan aturan kan, apa norma yang tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu norma gitu kan. Dan mungkin ujung-ujungnya karena kalau setiap agama pasti ada yang diatur sama agamanya masing-masing, bahwa kita harus bersikap seperti apa kepada sesama manusia itu, apalagi kepada orang tua, kepada guru, walaupun gurunya usianya sama dengan siswa, ya kan itu mungkin lebih tua. Cuma ya balik lagi ke konsepnya bahwa kita sama-sama manusia, ayo gitu. Jadi yang aku bisa ini gini, namanya kesel pasti ada. Allah ngasih kita rezeki, kesel, senang, bahagia, semuanya Allah kasih. Ya rasa-rasa itu Allah kasih. Nah, ketika kita kesel kayak gitu, kita perlu manage-nya. Ya. Nah, ada tempat-tempat buat ngeluarin, ada tempat-tempat yang gak boleh untuk keluarin. Betul. Nah, ketika kita ingin ngeluarin, itu juga perlu untuk manusia, menyampaikannya dengan ada kayak kata bunda. Nah, terus kalau kita kesel juga jangan berlebihan. Ya. Seperti yang kata bunda pernah bunda sampaikan ke aku, Allah maunya gimana? Iya, kita kerjakan apa yang Allah mau. Jadi di film Pengempungan Bukit Duri itu ada gambaran yang dibuat sama penulis ceritanya Joko Anwar, tentang siswa sekolahan yang memang udah usia dia menggebu-gebu dan punya pemikiran sendiri, berhadapan dengan seorang guru yang mungkin dalam konteks itu berbeda etnis ya. Jadi seolah-olah itu perbedaan etnis itu menjadi pemicu untuk siswa tidak punya adab ke guru. Padahal kan itu kita balik lagi lah, sesama manusia, nggak baiknya guru pasti ada nilai positif yang bisa diambil pelajaran buat si siswa. Kalaupun si guru ini pernah berbuat salah, itu juga bisa dijadikan pelajaran sama siswa. Dan misalkan siswa ini udah lebih sadar, Pak, Bu, salah tuh caranya kayak gini, sampaikan juga baik-baik, jangan ucapan-ucapan yang tidak sesuai etikanya, balik lagi. Iya benar. Dan tadi poinnya kan dua tadi, batasan dari siswa untuk berperilaku baik kepada guru dan batasan guru ke siswa. Batasan guru ke siswa itu maksudnya sih? Aku tuh ngerasa beberapa ya, nggak semuanya, tapi beberapa guru-guru itu ketika ngajar seolah-olah apa yang dia ajarkan itu, apa yang dia cara ngajar itu selalu udah paling baik gitu loh. Nah, ketika dia ngelakuin itu kadang kan kayak pakai suara keras, kadang juga dia pakai kekerasan. Ya, dan itu kan nggak gimana ya, emang ada tertulis buat gurunya, SOP-nya ada lah SOP-nya buat guru sih. Tapi apakah kalau mau kayak gitu kayak tadi yang kita omongin sebelumnya? Ya, SOP tadi tuh. Bunda juga nggak tahu ya, maksudnya di Indonesia yang lebih kayak di sekarang nih kan sebenarnya ada Departemen Pendidikan yang baik, seolah-olah kalau yang Bunda selama ini seolah banyakkan siswa harus gini, siswa harus gitu, atau mungkin Bunda belum terpapar bahwa ada SOP-nya juga nih buat guru, harus begini, harus begitu gitu kan. Cuma mungkin pelaksanaannya di setiap sekolah beda-beda untuk SOP guru itu. Ditambah satu lagi, yaitu benar sih kata Nazif, kadang kita suka nemuin ya, si guru udah merasa punya wewenang untuk mendidik dan membimbing siswa. Jadi kayak diktator itu nggak sih? Jadi kayak ya mungkin pengalaman Nazif pernah
ada benturan-benturan antara Jadi kalau- batasan guru cara penyampaian, Jadi batasan kan cara kalau penyampaiannya. si gurunya ngerasa kayak boleh semena-mena kayak gitu ditawar, si muridnya kan bakalan kayak ngerasa apa namanya, gitu deh pokoknya. Jadi gak bakal itu jadi batu sama batu nggak sih? Iya, itu juga Bunda pernah punya pengalaman pernah punya obrolan juga bersama beberapa orang tua yang menjadi perwakilan pada saat nasib pesantren itu. Jadi mungkin si guru ini caranya agak keras karena dia tertuntut untuk mencapai satu pencapaian. Tapi apakah pencapaian itu akan berhasil dengan cara yang dia terapkan itu kan? Sedangkan yang kita sama-sama tahu, Allah itu melihat usahanya, hasilnya nanti si siswa ini sesuai dengan harapannya orang tua dan guru apa enggak kan, ya kita tawakal lagi ke Allah gitu kan. Terus kalau kita nge-highlight sedikit di film itu kan, dari murid. Jadi sebenarnya kalau di film itu murid itu menggambarkan sistem yang rusak. Iya, apa yang Sistem dari negara, sistem dari pemerintahan yang rusak gitu. Jadinya muncullah anak-anak yang kayak gitu, ya kan? Nah, anak-anak ini muncul mungkin dari keluarganya muncul kayak gini, dari rakyatnya, lingkungan. Nah, lingkungan muncul dari mana? Pemerintahan kayak gini, muter kayak gini. Tapi walaupun muter kayak gini, menurut aku setiap orang punya pilihan, setiap orang bisa memilih mau seperti apa. Kalau orang-orang tersebut mau kayak gitu terus, silakan. Iya. Tapi kalau orang-orang itu mau berubah, ayo pilih dari sekarang jadi lebih baik. Ya, harus mulai dari diri kita sendiri. Iya. Karena kayak tadi nanti gambar puta-puta itu kan berarti menjadi sebuah sistem ya. Iya. Kalau dari diri kita sendiri tidak memutus itu untuk menjadi lebih baik, ya nggak akan. Mungkin dari generasi kita mengalami hal-hal yang nggak enak. Cukup diri kitanya, cukup di generasi kita aja, jangan dibawa nyampe ke sana. Iya. Dan itu memang harus bareng-bareng sih. Tapi kalau misalkan di sekeliling luar kita belum ada yang buat barengan, terus jangan pernah capek untuk ayo kita stop untuk tidak baiknya, ayo kita lihat yang baiknya aja gitu kan. Sama seperti yang akhirnya dirasain juga pasti sama di film itu tuh, dirasain juga tuh sama siswa-siswanya bahwa ternyata mereka ada sebuah tempat yang pengasingan, apa istilahnya yang disebut di film itu sekolah buangan. Ya, sekolah buangan. Dan itu istilah yang masuk ke konsep sekolah buangan. Istilah yang kaget juga sih pas Kalau dulu ada nggak sih sekolah buangan? Nggak Ada tahu kan sih, pasti, nggak tahu sih di itu ada panggil cuma Nggak pas lagi dulu bener sekolah ada nggak? nggak tahu, benar nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin bukan pakai istilah sekolah buangan ya. Tapi mungkin itu benar, maksudnya konsepnya mungkin. Kayaknya dulu pas lagi aku SMP pernah ngobrol sama Bunda tentang kata kotor. Jadi aku tuh berpikir gini tentang kata kotor ya. Kan aku khawatir kata kotor yang diucapkan sama beberapa teman-teman yang sudah menormalisasi kata kotor ini bisa menyebar ke teman-teman yang biasa aja, teman-teman yang baik-baik aja. Jadi kayak terbiasa juga ikutin ngomong kata kotor. Jadi aku pikirin apa-apa orang-orang yang ngomong kata kotor ini dikumpulin jadi satu tempat biar mereka nggak ngomong kata kotor. Ya maksudnya berarti diasingkannya itu diasingkan. Bukan buangan kali ya istilahnya apa ya? Diasingkan, tapi ternyata ketika diasingkan ada PR selanjutnya. Mereka bakal merasa nyaman, mereka bakal merasa kita punya kawasan sendiri. Jadi mereka bakal kayak ngerasa bebas ngelakuin apa aja gitu, ngomong kata kotor bebasnya sebagaimana di filmnya kan. Jadi kalau menurut Bunda bagaimana buat menanggulangi mungkin ya? Itu tuh pasti dirasakan mentalnya sama siswa yang terpisahkan itu ya. Kok gue dipisahin sama yang itu gitu kan. Mungkin dari sisi sekolah, sisi guru dan sisi orang tua bahwa menjaga yang sudah terinfluence dengan hal, contoh kasusnya kata-kata kotor, yang sudah terinfluence dengan kata-kata kotor diharapkan tidak menambah lagi rutinitas kata kotornya kan. Tapi kalau Jadi, konsep kata kotor lebih bersih juga, jangan terinfluence juga, jangan dari kelompok yang ini gitu kan. Ada terpisah-pisah cuma kan, nah itu ngomong lagi masalah batasan. Tapi mungkin untuk sistem istilahnya sekolah buangan atau sekolah yang dipisah, maksudnya berdasarkan kriteria siswa kan kadang-kadang Bunda pernah ngerasain. Tapi kriteria untuk nilai akademis. Bukan untuk adap. Jadi satu level Bunda ada berapa puluh siswa dipindahin ke kami termasuk yang alhamdulillah Bunda yang termasuk dijadikan satu kelas
dari ada 4 atau 5 kelas yang Paling pintar ranking gitu 1 ya? sampai 10. Kan dulu kan masih pakai ranking ya. Paling pintar. Ranking 1 sampai 10 dari setiap kelas dijadikan 1 di sini. Itu kan tapi berdasarkan akademis ya berarti kan. Nah kalau misalkan sekarang karena darurat adab, darurat etika, apakah kita semua lah, nggak cuma 100% tanggung jawab sekolah dan guru dan kepala sekolah bawah, apakah bisa gitu, sanggupkah kita untuk mengklasifikasi itu supaya kelompok yang ini tidak terinfluence, yang middle, yang tengah ini, yang ini juga jangan terinfluence, yang ini berarti kan harus tahapannya tuh masya Allah. Nah, Iya. kalau konsep yang tentang sekolah bohong tadi itu kan cuma pikiran aku sama Bun aja. Mungkin dari teman-teman ada konsep-konsep tentang sekolah bohong itu kayak gimana sih? Mungkin Iya. bisa langsung tulis aja di Dan kolom itu komentar. ya, tontonlah itu film apa tadi ya? Pengepungan Bukit Duri. Kan di situ. Nah, semua ini dari tadi yang batasan guru, batasan guru ke murid, batasan murid ke guru, dan konsep sekolah apa nih? Sekolah Sekolah buangan tuh apa sih sebetulnya dan itu? menurut aku semua berawal dari keluarga. Kalau keluarganya udah oke, udah positif mungkinnya itu jadi benteng tersendiri buat setiap individu ketika di luar bisa tough, bisa nggak kayak kesana dan nggak kayak kesini, Iya. punya jalurnya sendiri. Ya. Dan ini yang akan kita obrol di episode selanjutnya. Asik. Siap. Mungkin udah punya 1 atau 2 kata penutup sebelum kita tutup video kali ini. Obrolan Bunda sama Nancy kali itu terinspirasi, terkesan sih, berkesan karena abis nonton itu pengepungan Bukit Duri itu, dan masya Allah di dalam film itu tuh banyak banget konten-konten yang bisa kita Diskusikan. diskusi dan pelan-pelan, nggak usah, kalau bisa cepat-cepat kita terapkan, kalau misalkan pelan-pelan yang is oke, tapi kita memang perlu berawal dari diri kita dan jajaran-jajaran sekeliling kita. Di situ ada hubungan guru dan murid, di situ ada hubungan ayah dan anak, di situ ada hubungan Iya. pertemanan, Oh, iya, pertemanan geng, apa namanya? Apa Nasa bilang? Tunggang rasa, apa namanya? Itu udah pokoknya. Ya itu, pokoknya itu masya Allah keren banget lah filmnya. Lagi dari Nasif? Sedikit aja sih tambahan. Kalau di ilmu psikologi sosial ada satu teori namanya konformitas. Jadi kita itu bakalan ngikutin sama kelompok kita. Contohnya kayak kerusuhan pas lagi demo gitu kan. Nah kita yang sebenarnya pas lagi di dalam itu ngelihat orang-orang pada ricuh, pada semuanya gitu kan. Ini nggak usah ngomongin. Gak apa-apa, itu tuh spoiler sedikit tentang si pengepungan itu. Tapi memang itu Nggak usah ngomongin yang teori tadi, udah nggak usah. terbawanya kita ke dalam lingkungan pertemanan kita itu bisa dilihat dari sisi positif atau sisi negatif. Nanti dari tontonan setelah nonton film itu bisa lah, teman-teman itu pasti bisa akhirnya menentukan mana yang harus, sebaiknya, bukan harus, yang sebaiknya kita ikutin itu yang mana aja, berawal dari kita. Kita nggak bisa milih lahir dari keluarga yang mana, kita nggak bisa milih dibesarkan oleh siapa, tapi kita bisa milih mau menciptakan lingkungan seperti apa. Yuk berubah jadi lebih baik. Sekian dari aku dan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.